Selamat malam, perkenalkan nama saya Gabriel Danon Syasao, NIM 200303035, mahasiswa kelas A semester 3, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Kali ini saya menyampaikan materi review buku kelima untuk mata kuliah Metode Penelitian Sosial yang berjudul After Society. Bab pertama, menuju prospografi. Tujuan saya adalah untuk memperkenalkan prospografi pada sejarah antropologi dengan membandingkan lintasan dua kelompok antropologi yang diajarkan pasca sarjana yang mulai di Institut Antropologi Sosial di Oxford pada pertengahan 1970-an dan akhir 1980-an. Tujuan saya adalah untuk lihat apa perbandingan ini memberitahu kita tentang kesenjangan antara harapan awal siswa ini dan jalur karir mereka selanjutnya. Ini seharusnya beri kami setidaknya gagasan yang masuk akal tentang efek apa jika relevan. Potongan Thatcherite tahun 1980-an telah atau tidak pada pemenuhan dari aspirasi mereka. Sejauh yang saya ketahui, ini adalah upaya pertama untuk menerapkan prospografi, bahkan versi dasar, ke departemen dari antropologi. Bab 2, Amor Fati dan Institut Antropologi Sosial. Saya telah membangun narasi yang merinci bagaimana menurut saya Oxford dibuat saya apa saya hari ini. Tetapi sebagai penutup saya cukup sadar bahwa sejalan dengan asosiasi Amor Fati yang saya buka, Oxford mungkin hanya memiliki telah menjadi bagian dari masa lalu yang lebih kompleks yang sekarang ingin saya rangkul. Meskipun demikian, hal-hal yang saya pelajari di Oxford, beberapa dari dosen saya, beberapa dari rekan senegara saya, dan beberapa dari bacaan saya sendiri telah memperkaya dan memampukan, dan saya berterima kasih atas konteks yang memungkinkan saya untuk tertidur dan membaca secara luas selama 4 atau tahun lagi tanpa memaksa saya melalui peraturan universitas dan keputusan finansial untuk menyelesaikan. Saya tidak akan mengharapkan kecemasan dan frustrasi yang saya bebankan pada diri saya sendiri dengan begitu lama menunda menarik semua minat heterodoks saya hibur menjadi tesis, tapi di pada saat yang sama saya harus menegaskan bahwa antropologi sosial sebagai suatu disiplin yang bercita-cita untuk mempelajari dan terlibat dengan kehidupan manusia dan perubahannya harus menjangkau secara luas di seluruh akumulasi pengetahuan kita tentang itu dan menemukan cara mungkin lebih baik daripada saya untuk mendorong para praktisinya untuk menelusuri. Bab 3, Antropologis yang beruntung menjadi antropologis Jepang di Oxford. Gairah kejuruan pada saat seseorang memutuskan untuk mengubahnya menjadi karir tidak lahir pada saat menginjakkan kaki secara khusus lembaga pendidikan dalam hal institut seperti yang biasa kita sebut Institut Antropologi Sosial Oxford, tetapi memiliki akar yang dalam. Ini memerlukan beberapa diskusi autobiografi yang terperinci. Untuk membantu menjelaskan mengapa seorang siswa dalam hal ini, saya akan memilih untuk tetap tinggal di tempat yang disebut kacau oleh beberapa siswa dan gurunya. Pengungkapan orang pertama bagaimanapun menghadirkan beberapa resiko. Dalam koleksinya tentang antropologi dan autobiografi, membela giliran autobiografi terhadap kritik terhadap narsisme,
Pandangan pusar intelektual dan postmodernisme sudah keterlaluan. Autobiografi antropolog mungkin baik dilihat sebagai contoh pengakuan, pengungkapan kekurangan manusia kita seperti dalam kasus buku harian Malionsky, sehingga mengungkapkan kehilangan kendali. Dia mencatat bagaimanapun bahwa perhatian untuk elemen autobiografi dalam antropologi adalah untuk bekerja melalui kekhususan diri antropolog untuk mengontekstualisasikan dan melampaui itu, dan untuk memahami pekerjaan mereka. Apakah atau tidak kami setuju dengannya tentang autobiografi sebagai genre dan hubungannya dengan pengalaman kerja lapangan, harus diterima bahwa setiap upaya untuk menghasilkan analisis antropologi sebagai panggilan pribadi pilihan yang harus bertahan dan krisis pemotongan dana, kurangnya pekerjaan dan kegelisahan politik tentang disiplin yang terjadi pada 1980-an harus melibatkan beberapa pengakuan. Bab 4. Hilang dan ditemukan di Oxford. Dengan beasiswa di tangan, karena itu saya mendaftar ke SOAS dan LSE, bukan Oxford, tetapi baik SOAS maupun LSE tidak akan memiliki saya, karena saya tidak memiliki gelar sarjana dalam bidang antropologi. Itu tampak sebagai jika terlepas dari beasiswa karir antropologi saya akan lahir mati secara teknis. Oleh karena itu semua antropologi di Oxford adalah pasca sarjana. Ini dikaitkan dengan keinginan Evans Pritchard kepada siapa sebagian besar fitur antropologi Oxford cenderung diatribusikan. Idenya oleh karena itu adalah untuk menerima siswa yang sudah memiliki gelar baik dalam disiplin lain dan mereka melalui diploma 1 tahun dalam antropologi sosial. Bab 5 adalah kebutuhan ibu dan invensi. Untuk menyatakan argumen ini secara pribadi, saya yakin bahwa satu tahun saya di Peel hanya dimungkinkan karena saya dikepung di Oxford oleh tingkat keterlibatan spekulatif yang telah lama menghilang dari kehidupan kebanyakan akademisi. Menggabungkan prosedur akuntansi kami dengan kecanduan bionik kita terhadap teknologi berarti kita sekarang menghabiskan sebagian besar kehidupan profesional kita dengan akuntansi kepada orang lain yang tahu sedikit tentang sifat spekulasi dan bahkan lebih sedikit tentang potensinya manfaat. Ada ruang untuk pikiran di universitas tahun 1970-an dan terutama di Oxford, di mana belajar membutuhkan ketidakpastian, membuat kesalahan, dan diberitahu oleh mentor seseorang dari kesenjangan dalam pemikiran seseorang. Tutorial yang disediakan seperti ruang yang hari ini telah digantikan oleh ruang kelas di mana silabus mengambil status kontrak kewajiban pada dosen bagian dan asumsi keberhasilan di pihak siswa. Bab 6. Mengubah pertanyaan, refleksi antropologi sosial dan keluar dari Oxford sejak 1980-an. Antropologi akan selalu berada dalam lebih banyak krisis daripada sosiologi. Sosiologi mungkin memiliki banyak tren dan penemuan kembali, tetapi itu memiliki landasan materi pelajaran dan metode, dan hubungan yang nyaman untuk unit nasional dan masalah sosial. Tidak ada yang akan pergi. Meskipun migrasi tradisional dan globalisasi, meskipun terkadang hubungan yang sulit dengan lembaga pemerintah,
Terlepas dari semua masalah, saya percaya ada dan akan tetap ada tempat untuk antropologi sebagai apa yang saya sebut disiplin Heineken. Itu bisa menjangkau dan menyegarkan bagian-bagian yang tidak dapat dijangkau oleh disiplin ilmu lain. Di dalam kata lain, sekarang mungkin bersaing dengan disiplin lain, menempati ruang yang sama dengan mereka, dan sekarang mungkin perlu bekerja sama dengan mereka dalam banyak kasus, tetapi karena preferensinya yang berdarah-darah untuk selalu mempertanyakan ketentuan pertanyaan dan selalu memberikan prioritas pada suara dan gagasan subjek penelitian, dan akhirnya karena keterbukaan terhadap kontingensi di lapangan secara bersamaan semakin jauh daripada dan seringkali paling cocok dengan agenda yang sudah mapan. Bab 7, tradisi kerja lapangan dan pertanyaan untuk esensial kekurangan. Antropologi telah melalui beberapa putaran teoretis selama waktu saya, dan ini mempengaruhi kita masing-masing. Sebagai fungsionalisme dan strukturalisme kehilangan kredibilitas mereka yang disebut postmodernisme dengan interalias. Kritiknya terhadap etnografi berarti bahwa di beberapa kalangan berpengaruh menjadi tidak benar secara politis untuk melakukan kerja lapangan di bagian yang jauh di dunia. Namun demikian, apapun yang mengkritik zaman itu, karena itu mengingatkan banyak dari kita pada sikap refleksif tentang kita sendiri, posisi sebagai pekerja lapangan, dan cara kita memilih untuk menulis apa yang telah muncul, dan kritik adalah sikap yang lebih terbuka. Kita kembali dan kami merenungkan pengalaman kembali. Kami mengambil tua pertanyaan dan melihat mereka lagi dalam terang lokal dan pribadi, sejarah dan perubahan dalam masalah antropologi. Bab 8, perjalanan etnografer dari Oxford ke lapangan dan on ke arsip. Buku yang muncul daripada perampokan ekstensif ini ke dalam arsip akan saya suka berpikir telah membuat Rodney tertarik. Narasi bahwa saya direkonstruksi dari berkas persidangan mengungkapkan pengulangan tertentu tema kebodohan manusia, nafsu balas dendam, tipu daya, keserakahan, kepentingan diri sendiri, oportunisme, dan pengkhianatan. Buku ini berfokus pada orang-orang biasa yang menjadi terlibat dengan Jerman karena berbagai alasan, untuk mendapatkan pembalasan dendam, untuk memuaskan keinginan egois, untuk kekuasaan, uang, bahan langka, komoditas, dan perlindungan, untuk kesenangan seksual dan gastronomi, untuk persahabatan yang biasanya ambigu, terkadang intim, hampir selalu bermanfaat, terkadang didorong oleh rasa takut dan putus asa, dan dalam beberapa kasus jarang terjadi karena alasan ideologis. Bab 9, mengapa antropologi, strukturalisme, dan sejak. Dalam pengalaman saya, ada cukup banyak pasca sarjana kontemporer yang terlihat seperti sedang mempelajari pelajaran yang sama. Saya punya banyak kritik berpikiran sempit tentang teori parsial yang diambil untuk lengkap, tentang kerja lapangan tipis, dan sebagainya. Tapi karena ini siswa saya optimis tentang disiplin sebagai bentuk kolektif intelijen. Itu juga mapan dan dihormati di akademis seperti halnya disiplin dalam humaniora. Untuk mengulangi poin yang sebelumnya, tantangannya adalah untuk menghasilkan karya yang diterbitkan yang cukup mewujudkannya kebijakan dan kekukusan. Bab 10,
dari Oxford ke Cambridge mengejar AK. Jadi mungkin saya akhirnya mendapatkan AK saya, dan memang femoralis saya, segitiga dan pas saya khawatir saya mungkin sangat lambat. Tapi kita tidak perlu berbicara dengan letih dan lelah yang sama cara tentang kenyataan lagi. Bukan karena kita sudah gila, tetapi karena eksterioritas gaya lama dari realitas telah hilang. Secara analitis, paling sedikit realitas dunia manusia bagi mereka yang menjalinnya adalah suatu hal yang dirasakan sulit diperoleh sejak lama, tetapi ini mudah-mudahan diterima begitu saja dalam suatu disiplin yang sejak itu telah begitu banyak berbicara tentang menganggap serius mereka yang kita pelajari, termasuk lingkungan yang sama artikulasikan dan wujudkan. Masalah utama dan tujuan mungkin tetap seperti biasa. Yang pertama, untuk melakukan ini dengan baik tanpa traudesemen dan tanpa kenaifan politik. Yang kedua, untuk kemudian dapat membuat informasi keputusan atau untuk memberi saran jika diperlukan. Dan yang ketiga, untuk menyebarkan pesan upaya antropologi secara lebih luas. Bab 11, Equivoque Mediterranean di Oxford. Selama setengah abad, Mediterania, makna geopolitik Laut Mediterania berubah secara signifikan, seperti yang dialami Eropa. Restrukturisasi politik besar-besaran laut ini yang segera periode pasca perang tampaknya bagi para antropolog Anglo-Amerika untuk membagi Eropa sambil berintegrasi dalam keterbelakangan mereka yang sama negara di sekitar perbatasannya. Hari ini menjadi salah satu yang paling berdarah dan pengingat paling jahat yang ketidakadilan yang mendalam di dunia saat ini. Perintah memisahkan mereka yang dapat berharap untuk menerima gaji untuk mereka bekerja dari mereka yang tidak dibayar untuk usaha sehari-hari mereka. Lampedusa dari semua tempat, ironisnya, datang untuk mewujudkan yang paling objektifikasi mimpi buruk dari pemikiran kesepian Duke of Salinas. Pada bulan April 2015, hanya dalam waktu seminggu lebih dari 600 orang meninggal saat mencoba menyeberangi Laut Mediterania, dan pertumpahan darah terus berlanjut hingga hari ini. Sekian dan terima kasih.